Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku, yang udah kasih support dan like-nya ya teman-teman, serta komennya juga. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan untuk video aku kali ini, sebelum aku mau memasuki budget untuk week ke-5 ya teman-teman, aku mau evaluasi dulu untuk week ke-4 di bulan Juni ini. Sebenarnya ini aku udah telat ya buat upload videonya, karena ini aku tag-nya itu udah lama ya teman-teman, cuman baru ada waktu buat voice overnya juga. Jadi mohon maaf banget ya kalau update-nya udah telat banget. Nah ini kita mulai ya untuk evaluasinya. Di minggu ini tuh banyak banget ya teman-teman pengeluaran, sampai aku mengambil tabungan lebaran, lalu dana darurat, kemudian untuk saving challenge 5.000 aku itu yang kemarin baru aku buat, itu juga aku ambil uangnya karena emang ada keperluan yang nggak bisa aku sebutin di sini ya teman-teman, karena menurut aku itu privasi. Jadi lumayan lah banyak pengeluaran itu, dan itu nggak terduga banget ya teman-teman. Jadi untuk budgeting di minggu selanjutnya itu aku bakalan ada beberapa kategori yang bakalan aku tambahin ya teman-teman, dan aku bakalan sedikit sedikit merubah ya sistem budgeting aku, yang mungkin nggak terlalu banyak juga yang aku rubah, cuman mungkin ada yang aku tambahin ya kategori ya teman-teman, terutama di bagian saving. Nah ini kita kesampingkan dulu, ini aku mau lanjut dulu ya untuk evaluasi di minggu Juni ini tuh. Nggak banyak yang tersisa, dan yang tersisa itu hanya 7.000 ya teman-teman. Itu ada di kategori beras, itu sisanya 3.000, dan di kategori gas dan galon sisanya 4.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini aku lagi keluarin ya sisanya dari amplop budgetingnya, karena aku pakai metode amplop ini ya teman-teman. Gimana nih kabar keuangan teman-teman? Semoga nggak minus ya, dan semoga juga tabungannya tetap aman ya teman-teman, nggak kayak aku di minggu ini baru juga ngumpulin tabungan, kemudian bikin saving challenge the power of 5.000, lalu udah ngumpulin buat tabungan lebaran juga ya, walaupun nggak banyak ya teman-teman, tapi ada aja pengeluaran yang nggak terduga ini ya teman-teman, yang memang menghabiskan cukup lumayan uang di minggu ini. Jadi aku terpaksa buat ambil dari uang itu ya teman-teman, dari uang tabungan lebaran, kemudian the power of 5.000 aku yang baru lumayan gak terlalu banyak juga ya aku isi. Dan ya udahlah ya teman-teman, jadi kayaknya minggu depan itu aku bakalan ulang dari awal lagi buat ngumpulin dana lebaran dan untuk dana darurat ini ya teman-teman. Semoga aja nggak keambil-ambil lagi ya teman-teman. Nah ini aku udah udah ngumpulin ya sisa uang yang 7.000 tadi, dan ini tuh aku lagi hitungin ya dari sisa budget di minggu pertama sampai minggu keempat ini. Dan yang dulu kan pernah aku simpan ya, setiap sisa budgeting pasti aku simpannya di amplop itu ya teman-teman. Jadi ini aku mau gabungin semuanya ya teman-teman, dari sisa budget week pertama sampai di week keempat ini, itu sisanya kalau nggak salah ada 30.000 ya teman-teman. Yang mana nanti uang ini bakalan aku masukin ya ke budget di minggu berikutnya. Jadi kemungkinan minggu berikutnya itu bakalan lebih ya budgetingnya. Nah ini kita lanjut ya teman-teman untuk budgeting aku di minggu kelima di bulan Juni ya teman-teman, karena aku ada 5 minggu kalau di bulan ini, dan itu otomatis masuk juga ke
bulan Juli ya teman-teman, tanggal di bulan Juli, karena aku hitungannya sesuai dengan tanggal ya, maksudnya itu seminggu itu pokoknya aku 7 hari gitu ya teman-teman. Jadi mengikuti itu sih aku biasanya. Nah, untuk budgeting aku itu tabelnya seperti biasa ya aku buat, yang mana itu ada untuk pendapatan ya teman-teman, tabel pendapatan. Nah, tabel pendapatan ini bisa teman-teman bikin gaji suami, kemudian penghasilan tambahan, kemudian gaji istri. Kalau di sini aku hanya bikin gaji suami karena yang bekerja hanya suami aku, dan 600.000 ini adalah uang yang dikasih suami aku per minggunya untuk aku kelola di rumah ya teman-teman, dan nggak termasuk dalam pegangan suami dalam uang ini ya, karena memang gaji suami itu nggak semuanya aku pegang ya teman-teman. Jadi aku hanya mengelola di 600.000. Untuk pendapatan suami aku itu 600.000. Kemudian sisa budget di sini aku juga masukin ya di 30.000. Untuk total pendapatan minggu ini ada di 630.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk kolom sebelahnya itu, tabel sebelahnya itu ada di bagian saving. Nah, untuk saving itu aku tambahin. Nah, ini dia ya kategori yang aku tambahin ya di bagian saving. Yang pertama itu kan seperti biasa ya, ada dana darurat, kemudian lebaran untuk tahun 2026, lalu ada untuk dana cadangan. Nah, dana cadangan ini aku gunain buat mengcover ya teman-teman setiap kategori-kategori yang memang udah habis budgetnya ya, dan aku biasanya kan kalau aku mengcover budgeting itu biasanya kan ambilnya dari dana darurat ya, atau enggak uang pegangan ya teman-teman. Tapi kali ini aku memang khusus bikin tabungan buat dana cadangan ini ya, jadi nanti dana darurat itu enggak terganggu lagi ya teman-teman. Makanya nanti kalau misalkan ada minus nih, nah aku ambilnya nanti di dana cadangan, atau ada pengeluaran yang tidak terduga yang nggak masuk di dalam kategori budgeting aku, maka aku ambil dari dana cadangan ya teman-teman, bukan dana darurat. Untuk budgetnya sendiri, dana darurat minggu ini aku budgetkan di 20.000. Kemudian ada untuk lebaran di 10.000 dan dana cadangan di 20.000. Jadi total saving minggu kelima ini ada di 50.000 ya teman-teman. Lanjut ke biaya tetap, itu ada dua. Yang pertama ada PDAM, kemudian ada untuk orang tua. Untuk PDAM 50.000 dan untuk orang tua di 60.000. Jadi total untuk biaya tetap itu ada di 110.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk biaya tidak tetap, itu ada beras 90.000, makan 180.000, gas dan galon 45.000, groceries 75.000, transport 15.000, dan uang pegangan di 65.000. Nah, ini dia ya teman-teman budgeting aku untuk minggu kelima di bulan ini. Nah, ini aku udah selesai ya untuk bikin budgetingnya. Dan di sini aku juga nggak ke stuffing ya teman-teman, karena pas aku record video ini itu belum dikasih suami aku ya uangnya, makanya di sini aku hanya bikin budgetingnya aja. Nah, ini dia ya amplop yang udah aku sediain, itu ada dana cadangan, lebaran, dan dana darurat. Untuk sistemnya, sistem pengisiannya itu ini kan ada trackernya ya, tracker dana cadangan ini, yang mana itu nanti setiap tracker ini bakalan aku kasih stiker kalau udah keisi ya teman-teman. Semisal nih minggu ini kan aku budgetkan untuk dana cadangan itu 20.000 ya. Nah, nanti aku kasih stiker, aku tempelin stiker di kotak bulat itu, yang mana berarti aku udah isi di minggu ini ya untuk dana daruratnya, untuk dana cadangannya. Jadi seperti itu ya sistem aku buat isinya. Jadi setiap budget yang udah aku tentuin bakalan aku tandain dengan stiker itu ya, kalau minggu ini aku ada nyimpan uang sebesar sekian misalkan. Jadi aku gunain stiker ya teman-teman. Nah, ini yang the power of 5.000, ini emang udah kosong uangnya ya teman-teman, karena kemarin itu kan udah keisi ya
walaupun nggak banyak tapi keambil ya karena ada beberapa pengeluaran. Jadi it's okay ya teman-teman. Minggu berikutnya itu kalau ada sisa bakalan aku masukin ke The Power of 5000. Semangat ya teman-teman, meskipun kita minus tetap bikin budgeting karena emang sepenting itu bikin budgeting. Mau gaji kita besar atau kecil tetap dibikin ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.